Petunjuk pertama, Allah mencintai kita untuk berubah sebelum kita kembali kepada Allah. Allah itu punya sifat sayang luar biasa. Gak akan dibiarkan seorang hamba pulang untuk masuk ke dalam neraka kecuali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi amarna rabbuna bil iqtida'i bi sunnatihi faqala qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi minal muhajirin wal ansar alladhina yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa ala jami' ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Teman-teman sekalian, saudara-saudariku ahli hijrah, boleh saya sebut dengan muhajirin? Kalau saya sebut muhajirin boleh bertakbir? Wahai muhajirin, wahai muhajirin, wahai muhajirin, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mengawali jumpa kita di malam ini, semoga Allah hadiahkan antum kita semua surga terbaik si Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak cukup dengan amin, kita harus pelajari dulu malam hari ini bagaimana menggapai itu semua. Teman-teman, saya diberikan waktu yang cukup singkat malam hari ini. Kita akan bagi dulu pada beberapa bagian poin-poin penting pembahasan sehingga kita bisa paham kenapa kita malam ini berada di sini. Saya tidak menginginkan satupun di antara Anda hanya datang, duduk, gembira, senyum, tertawa, lantas pulang. Kalau kedatangan Anda berkumpul di tempat ini hanya sekedar melampiaskan kegembiraan, bertemu, bertatap, kemudian tertawa dan gembira, maka ketahuilah orang-orang yang bisa berkumpul seperti itu bukan sekedar orang beriman, apalagi orang-orang yang disebut oleh Al-Quran dengan sifat hijrah. Bahkan yang tak beriman pun itu bisa mewujudkan pertemuan seperti ini. Mesti ada perbedaan ketika Anda masuk di pintu yang itu ataupun yang manapun Anda masuki dengan saat Anda keluar dari ruangan ini. Karena Nabi telah menjamin lewat hadisnya yang sangat populer, disebutkan di Ibnu Majah nomor hadis 233, riwayat sahabat Abu Darda, seorang yang sangat luar biasa, meriwayatkan satu hadis yang jika kita praktekkan poinnya di hari ini, maka Anda akan mendapatkan bagian yang telah Nabi jamin. Perhatikan kalimat Nabinya, haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhama walakinnahum warathul ilma. Fahadhu fa'akhidhuhu bihadhin wafir. Siapapun di antara Anda, kata Nabi, man harfun ismun mausulun yadullu ala kullil faradiyati, huruf yang menunjukkan pada satu sosok secara personal, mau subjek mau objek, mau Anda laki-laki atau perempuan, besar, kecil, tua, muda, tak peduli kaya, cukup, apapun profesinya, kata Nabi, siapapun di antara Anda mampu meluangkan waktu kemudian menempuh satu jalan hanya untuk datang mempelajari sebagian dari tuntunan agamanya, Anda ingin berubah dari sebelumnya,
Anda ingin lebih baik lagi dari sebelumnya, Anda ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap keringat yang keluar dari tetesan kulit Anda, setiap tapak kaki yang melangkah sampai dengan ke tempat Anda tuju, kata Nabi, perhatikan kalimatnya, itu semua langsung akan dinilai oleh Allah dengan meringankan langkah Anda menuju surga. Wa innal malaikata, dan jika para penuntut ilmu mengetahui, sejak Anda keluar dari tempat Anda tinggal, itu malaikat sudah membentangkan sayapnya mengiringi Anda sampai Anda pulang, ridwan li talibil ilmi, untuk memberikan ridha bagi para penuntut ilmu. Karena itu teman-teman, mari kita perbaiki niat dulu sebelum kita mulai pembicaraan kita pada malam hari ini. Ikhlaskan karena Allah, siapkan untuk berubah. Ada 3 hal yang nanti Allah akan berikan bagi orang-orang yang nanti kita akan bahas dalam pertemuan pada malam hari ini. Siap insyaallah? Muhajirin. Baik. Teman-teman, pertama, kenapa mesti berhijrah? Saya ulang. Kenapa mesti berhijrah? Anda mesti punya tujuan yang jelas. Ketika dibuka hijrah festival, Anda datang ke tempat ini, apa yang Anda dapatkan? Ternyata, mari kita lihat, Allah turunkan 1 ayat langsung yang memberikan 3 jaminan utama. 2 akan diberikan saat di dunia, 1 akan diberikan saat ia wafat menuju alam kuburnya, dan ketiganya akan Allah jamin dibawa sampai menghadap ke akhirat, mendapatkan surga paling nikmat yang dijanjikan. Ayat ini disebutkan di Quran surah yang keempat, surah An-Nisa ayat ke-100, posisi paling kiri sebelah bawah di mushaf. Mari kita lihat pelan-pelan. Wa may yuhajir fi sabilillah, wa may yuhajir, dan siapapun yang berniat ingin berhijrah, berubah lebih baik daripada keadaan sebelumnya, ingin lebih dekat dengan Allah, ingin lebih dipandang mulia, ingin merubah keadaan supaya lebih baik dan sempurna sebagai manusia. Perhatikan kalimatnya. Yajid fil ardi muraghaman katsira. 1. Wasa'ah. 2. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut. 3. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Orang-orang yang meniatkan dirinya datang untuk berubah, kemudian dia ingin berhijrah, bahkan difasilitasi malam ini dengan sebuah festival hijrah yang tidak pernah diadakan sebelumnya. Anda tahu, pertemuan malam ini bukan sekedar mempertemukan kita di tempat ini untuk berikrar, tapi lebih daripada itu, kita diringankan langkahnya oleh Allah. Saya punya keyakinan, dari sekian hamba Allah yang tahu acara ini, yang mendengar tentang acara ini, yang tahu tentang pertemuan di malam ini, pertanyaan saya, kenapa cuma Anda yang diringankan langkahnya? Kenapa Anda yang dilembutkan hatinya? Kenapa Anda yang punya kesempatan datang ke sini? Saya punya keyakinan, lebih dari sekedar datang, Allah ingin merubah hidup Anda untuk mendapatkan 3 kemuliaan yang dijanjikan di ayat ini. Dengan kalimat ini baik-baik. Kalau Anda sampai datang ke sini, duduk di sini, dan kita belajar di malam ini, mendengar ayat ini, tapi 3 kemuliaan ini belum mampu Anda raih, dan bahkan ada 3 semangat untuk meraihnya, maka dengan cara apa lagi Allah mesti menjadikan Anda orang baik? Ada banyak orang yang berharap datang ke sini. Dia bertanya berapa lagi tiketnya tersedia. Dia bertanya apa ada kesempatan bisa diperpanjang. Dia bertanya apa ada luang bisa didapatkan, dan tidak dia meraihnya. Dia tidak meraihnya. Ada yang kemudian mengisi kuotanya untuk melihat tayangan live-nya via media sosial. Ada yang menonton di channel-channel yang telah disediakan. Anda kurang apa lagi? Diringankan, diberangkatkan, didudukan, mendengar, langsung melihat, menatap dan mendengarnya. Kalau pertemuan kita malam ini belum mampu mengubah Anda, maka dengan cara apa lagi Allah menjadikan Anda sebagai hamba yang terbaik? 1. Orang yang siap berhijrah, merubah dirinya lebih baik dengan segala profesi yang ia kerjakan dalam hidupnya, maka jaminan pertama yang Allah berikan, perhatikan kalimatnya, Allah akan berikan di awal mula proses hijrahnya ketenangan dalam jiwanya. Ini tulisan kelihatan nggak saya tulis di sini? Maaf, belakang ini kelihatan? Tidak, jelas tidak, belum saya tulis, bagaimana bisa kelihatan?
Hijrah itu tetap rasional ya. Jangan sampai hijrah tapi juga ada sesuatu yang kemudian terjadi. Ini belum saya tulis pantas kemudian tidak kelihatan. Lihat satu, tahan ya. Saya tuliskan pelan-pelan, lihat sini. Anugerah pertama yang Allah berikan bagi seseorang yang mau hijrah, satu namanya sa'atun, sin ain ta. Sa'atun artinya kelapangan hati, kedamaian jiwa, ketenangan dalam hati. Jadi kalau Anda mau hijrah, Anda ingin berubah, Anda ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, awas, jangan sampai terbayang dalam benak Anda yang pertama kali diberi itu materi dunia, bukan. Atau kedudukan yang meningkat, mustahil. Orang yang pertama kali berniat untuk hijrah, maka yang pertama Allah berikan bukan dunia. Dunia terlampau kecil. Kedudukan itu terlampau kecil. Yang paling tinggi yang pertama Allah berikan bagi orang yang ingin mendekat kepada Allah, Allah janjikan Allah akan berikan kelapangan dalam jiwanya sehingga dia merasakan ketenangan dalam kehidupannya. Yuk pilih mana ya? Tahan sebentar, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak ada pilihan ketiga, jangan maksa. Cuma dua. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Baik. Satu atau dua? Nomor satu atau dua? Pilih nomor satu atau dua? Oh, Masya Allah. Muhajirin? Baik. Perhatikan baik-baik. Buka Quran surah ke-18 ayat ke-16. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Kenal Ashabul Kahfi? Kenal, ya kenal di mana? Masya Allah. Cuman peserta hijrah festival yang kenal Ashabul Kahfi. Nabi Muhammad aja nggak pernah lihat. Antum bukan Nabi, bukan Rasul, bisa kenal. Pulang saya. Lihat teman-teman. Ashabul Kahfi, para pemuda, orang hebat. Mulai dari ayat 13-nya, ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka para pemuda meninggalkan satu kebiasaannya, maaf, bergelut dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, menjauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala, dikejar-kejar oleh penguasa yang menginginkan mereka jauh dari Allah, dipaksa menyembah yang bukan Allah, dipaksa beraktivitas yang tidak menenangkan jiwa, lantas mereka memilih untuk berhijrah. Mereka tinggalkan kemapanannya, mereka tinggalkan kesenangannya, mereka meninggalkan kemudian kenyamanannya. Anda tahu ketika mereka berhijrah untuk meninggalkan lingkungan-lingkungan sebelumnya, kemana Allah mintakan mereka untuk pergi? Bukan dipindahkan ke rumah mewah, bukan diberikan kendaraan yang hebat, bukan diberikan rumah yang luas, bukan itu. Tapi ketika mereka diminta oleh Allah hijrah, buka ayat ke-16-nya. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum birrahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Allah. Ketika mereka memutuskan untuk hijrah, meninggalkan segala kebiasaan yang ada di kaumnya, mereka kemudian mendekat kepada Allah. Walaupun itu berjuang dengan hal yang tidak mudah. Ada yang menyerangnya, ada yang mencelaknya, ada yang memakinya, ada yang mengejarnya, ada yang berniat mengeksekusinya. Namun mereka bertahan menghadapi itu semua untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah pertamanya? Fa'u ilal kahfi, masuk ke gua. Udah terbayang nggak? Kalau saya katakan sekarang, Ustadz, saya mau hijrah. Oh, silahkan ya, pergi ke Gunung Karang, masuk ke gua. Pertanyaan saya, masuk tidak Anda? Kalau ada Anda bertanya, saya pengen hijrah, lantas Anda disuruh masuk ke dalam gua. Pertanyaan saya, masuk tidak? Ulangi, masuk tidak? Tidak. Perhatikan bagaimana keyakinan mereka terhadap Allah. Diperintahkan masuk gua, sepanjang Allah yang perintahkan, saya masuki gua itu. Masuk guanya bukan karena guanya, cuma karena Allah perintahkan. Kalau Allah nggak minta, saya nggak akan masuk ke gua itu. Anda bisa bayangkan, gua yang tempatnya lebih sempit dari rumah yang ditinggali, fasilitasnya nyaris tidak didapati, kemewahannya tidak diraih, ketenangannya dirasakan, nampaknya tidak seperti tempat sebelumnya.
Tapi ketika mereka masuk ke dalam gua itu, apa yang Allah berikan? Yanshur lahum min rahmatihi. Di gua itulah Allah turunkan rahmatnya, sehingga membuat tempat yang sempit terlihat gelap, tiba-tiba dengan rahmat Allah menjadi terang dan lapang dalam kehidupannya. Jadi kalau Anda ingin berhijrah, boleh jadi Anda meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya pernah dirasakan. Ada perkumpulan yang membuat tawa, ceria, gembira, tapi lupa dengan sholat. Ada diskusi yang dinikmati sampai menjadi titian-titian sinetron, tapi penuh dengan gibah. Ada aktivitas yang terasa nampak enak, uangnya datang berlimpah, tapi di dalamnya banyak maksiat yang dikerjakan. Tiba-tiba ketika Anda ingin meninggalkan itu semua, Anda harus berhadapan dengan meninggalkan segala kemapanan dan kemewahan yang tadinya diraih. Dari yang semula tempatnya enak, fasilitasnya bagus, tiba-tiba masuk gua. Saya mau tanya pada Anda, tahan ya. Kalau teman-teman yang ikhwan bekerja, dapat gaji 100 juta, sholatnya susah. Tiba-tiba ada tawaran pindah tempat kerja. Di pekerjaan itu gajinya 100 ribu, tapi sholatnya enak. Baca Qur'annya hampir tiap hari. Puasanya bisa rajin. Pilih mana? 100 juta banyak maksiat atau 100 ribu dekat dengan Allah? Masa? Itu nggak mudah. Itu nggak mudah. Jadi kalau Anda pengen hijrah, yang pertama kali dirasakan pasti tantangan. Anda pasti akan pindah ke dalam suasana yang menguji kelapangan hati kita di dalamnya. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba Anda hijrah, kemudian dicela orang. Bukan Anda saja yang dicela. Perhatikan, Allah dicela oleh orang kafir, malaikat dicela, nabi dicela, rasul dicela, ulama dicela, sahabat dicela, tabiin dicela. Anda Allah bukan, malaikat bukan, nabi bukan, rasul bukan, sahabat bukan, tabiin bukan, ulama bukan, imam bukan, jadi makmum kadang-kadang. Anda nggak pengen dicela, Anda siapa? Jadi kalau Anda kemudian berubah, tiba-tiba kumpul-kumpul, pindah ke majlis taklim, ada yang mengatakan soleh, padahal nama Anda Asep misalnya. Bagaimana cara memahaminya? Kata Al-Quran, lihat kalimatnya, baik itu lawannya buruk. Jadi jika ada celaan kepada Anda yang baik dari asalnya yang buruk, itu sesungguhnya bukan celaan. Sesungguhnya rahmat Allah yang menetapkan perubahan pada diri Anda menjadi baik dan keluar dari lisan yang buruk. Jadi kalau Anda dicela orang karena berhijrah, jangan marah. Sebetulnya itu pengakuan dari Allah karena Anda telah berubah. Yang jadi masalah itu kalau Anda dicela ketika melakukan perbuatan buruk, maka disitulah kecemburuan Allah datang untuk mengembalikan Anda pada kebaikan. Satu. Yuk tahan sebentar. Saya mau tanya pada Anda, Nabi Muhammad itu rumahnya luas atau sempit? Pernah lihat? Itu masalahnya. Kamar Nabi dengan Sayyidah Khadijah ketika berumah tangga, para akhwat, luas atau sempit? Makanannya banyak atau sedikit? Tahu dari mana? Oke, sekarang mari kita lihat. Buka hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 2008 sampai 2010, paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Riwayatnya dari Sayyidah Aisyah. Secara singkat, beliau kemudian menyaksikan Nabi tahajud. Ketika Sayyidah Aisyah bergeser tangannya, itu menyentuh kaki Nabi. Ada seorang suami sholat di kamarnya, istrinya berbaring di sampingnya. Ketika istrinya bergeser, menggeserkan tangannya, tangannya terkena kaki suaminya. Pertanyaan saya, kalau ada seorang istri tidur di satu tempat, kemudian tangannya bergeser, terkena kaki suami yang sedang sholat, tidurnya di kasur atau di lantai? Pasti di bawah. Kalau ada suami sedang sholat, istrinya tidur bergerak, kena kaki suaminya, ruangannya sempit atau luas? Nabi saja ketika hijrah pindah ke Madinah, Allah tidak memberikan kepada beliau pertama kali datang dengan kelebihan harta yang melimpah. Allah tidak memberikan kemewahan dunia kepada beliau. Tapi yang paling menarik seperti Ashabul Kahfi, sempit di dalam gua tapi lapang dalam dirinya. Nabi datang ke tempat yang luar biasa terbatas, tempat tinggalnya terbatas, ruangannya sempit, tapi ketika hatinya dekat dengan Allah, kesempitan itu menjadi kelapangan dalam dirinya. Nanti kalau akhwat dan ikhwan serius hijrahnya, Anda akan mendapatkan ketenangan yang tidak pernah Anda rasakan sebelumnya. Demi Allah saya katakan, bahkan uang yang Anda kumpulkan saat ini tak akan mampu membeli ketenangan itu. Coba Anda biasakan ya,
Teman-teman sebelum bangun tahajud, biasakan sholat fardu misalnya. Dari yang tadinya sebelum hijrah, belum tahajud, biasa sholat fardu, itu awal-awal ketinggalan sholat fardu berjamaah biasa-biasa. Nanti setelah Anda hijrah, ketinggalan tahajud, Anda bisa gelisah. Yang semula terlambat sholat subuh biasa-biasa, sekarang setelah hijrah, terlambat sholat tahajud, Anda bisa gelisah. Sekarang subuh jam berapa? 4 lewat 10, 7, 8, Masya Allah. Muhajirin berbeda pendapat tentang waktu sholat subuh. Ini artinya datangnya dari tempat yang berbeda-beda. Lihat sini, ada orang subuh adzan 4 lewat 7. Orang ini bangun jam 7 lewat 4. Terlambat dia sholat, biasa-biasa. Nanti setelah dia hijrah akan terjadi perubahan. Dia biasa tahajud, bangunnya jam 3, sholat dia pelan-pelan. Yang terjadi apa? Satu ketika dia bangun jam 4, masih 7 menit ke arah subuh, tiba-tiba dia bangun, saat dia bangun dia katakan, ya Allah terlambat saya. Padahal subuh belum tiba. Kalau Anda nanti biasa puasa, tiba-tiba saat Anda bangun, masuk adzan subuh, padahal puasa sunnah, Anda katakan, ya Allah saya nggak puasa hari ini. Seakan-akan Anda kehilangan sesuatu yang tidak bisa Anda beli sebelumnya. Kalau Anda kehilangan satu taklim, padahal biasanya senang kumpul-kumpul dulunya, sekarang kehilangan satu taklim, Anda akan katakan, ya Allah kenapa saya nggak ikut taklim yang ini. Ketika Anda mendapatkan kenikmatan hijrah, maka yang tergambar dalam benak Anda yang pertama, akan ada kelapangan dalam diri. Makanya mohon maaf ya para akhwat, ikhwan, kalau ada yang mengajak antum hijrah, lalu antum berproses hijrah, tapi tidak memberikan ketenangan ke dalam jiwa, berarti ada sesuatu yang tidak tepat dengan hijrahnya. Pasti ada yang salah. Karena orang hijrah itu ciri pertamanya hatinya lebih tenang. Kenal dengan Talhah, sahabat Nabi SAW. Talhah hijrah dengan istrinya. Kemudian beliau tinggal di Madinah. Satu kali Nabi kedatangan seorang tamu mengatakan, ya Rasulullah, saya datang lapar, boleh saya minta jamuan? Nabi tanyakan pada setiap istrinya, datang ke Sayyidah Aisyah, ada makanan? Kata beliau tidak. Datang kepada Zainab radhiyallahu taala anha, ada makanan? Kata beliau tidak. Datang kepada Saudah binti Zam'ah, ada makanan? Kata beliau tidak. Perhatikan, seorang nabi saja itu belum tentu mendapati makanan di rumahnya. Saya pernah mendengar riwayat seperti ini. Satu kali saat Nabi itu di pagi hari bersiap untuk sarapan, ternyata di rumahnya Sayyidah Aisyah nggak punya makanan. Anda bayangkan, Nabi di rumah nggak ada makanan. Sayyidah Aisyah kemudian menangis pada saat itu, mengatakan pada dirinya, ya Allah saya zalim ya Allah pada Nabi. Hari ini beliau tidak puasa, tapi saya nggak punya makanan untuk dimasak. Anda tahu apa yang Nabi lakukan? Beliau datangi istrinya, beliau berikan senyuman terbaik, lalu beliau bisikan ke telinganya, sayang, tahukah kamu hari ini aku puasa? Satu kali terjadi, Nabi SAW di hari puasa, riwayat sahih. Di hari puasa, Sayyidah Aisyah lupa, beliau masak. Lalu beliau katakan pada dirinya, ya Allah, saya zalim hari ini. Nabi puasa, kok bisa saya masak? Apa yang Nabi lakukan? Beliau datangi istrinya, beliau berikan senyum terindah, beliau katakan pada istrinya, sayang, hari ini aku tidak puasa. Anda bisa bayangkan bagaimana rumah tangga seseorang yang bahkan tidak ada makanan, itu masih keluar kalimat-kalimat indah di lisannya. Kalau hatinya tidak lapang, mustahil mendapatkan semua itu. Datang ke rumah Nabi, makanan tidak ada. Kata Nabi, tunggu sebentar, saya akan carikan sahabat yang bisa membantu. Ditanyakan oleh Nabi, siapa yang bisa menjamu tamu ini? Mengacungkan tangan seorang bernama Talha. Kata beliau, ya Rasulullah, saya yang menjamu. Saat dikatakan Talha, kamu siap-siap pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya ternyata bertanya pada istrinya, sayang, di rumah kita sekarang ada makanan apa? Kata istrinya, hanya 1 porsi untuk anak kita yang sedang lapar sekarang. Perhatikan bagaimana keluarga ini setelah berhijrah belajar dari kenyamanan yang Allah tanamkan dalam jiwanya. Kata suaminya, kamu tidurkan dulu anak kita. Saya mau tanya ya pada akhwat teman-teman di sini, kalau ada tamu kemudian dibawa ke rumah ibu, ke rumah teman-teman di sini,
Tiba-tiba Anda akan menjamu makanan yang ada cuma satu porsi untuk anak Anda yang sedang lapar. Pertanyaan saya, makanan itu akan diberikan kepada tamu atau kepada anak yang sedang lapar? Pilih, tamu atau anak? Masa? Tamu atau anak? Muhajirin? Perhatikan baik-baik. Istrinya berkata tanpa dugaan, aku akan tidurkan lebih cepat dari waktu sebelumnya. Anaknya kemudian ditidurkan oleh ibunya. Kemudian suaminya mengambil penyiapan makanan, dibawa ke ruang makan, dijamu tamunya. Kata Tolha, silakan engkau makan. Kata tamunya, saya tidak akan makan sebelum Anda makan dengan saya. Kata Tolha, saya merasa malu kalau meninggalkan istri saya sendirian. Saya akan temani istri saya untuk makan di tempat yang lain. Jadi tamu itu kemudian makan, Tolha kemudian pindah ke satu tempat, terlihat bayangan dari tempat tamu itu. Suami istri ini terlihat sedang makan, nampak seperti makan. Yang satu makan dengan lahapnya, sementara yang satu ternyata sedang pura-pura makan. Hanya membunyikan tempat makanan, padahal tidak ada makanan yang beliau makan. Saya mau tanya pada Anda, bagaimana bisa orang-orang yang hijrah punya kepekaan seperti ini? Dia sendiri masih butuh, tapi saat orang lain terlihat membutuhkan, dia rela memberikan pada apa yang mereka butuhkan. Peristiwa ini ketika terjadi, besoknya datang Tolha menghadap kepada Nabi. Kata Nabi, selamat ya Tolha, telah turun satu ayat dari Allah langsung untuk menghadiahkan kepada dirimu. Turunlah Quran surah ke-59 ayat 9 sampai 10 itu, paling kanan sebelah bawah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Jadi kalau Anda hijrah, maaf ya, maaf sekali. Gagal di pekerjaan, tidak akan kecewa. Maaf sekali. Tertinggal kemudian kemewahan, tidak akan kecewa. Ada orang mencela, tidak akan marah. Ada orang memaki, lapangnya hati. Jadi kalau Anda benar-benar berhijrah, seakan-akan ada ketenangan yang tak terlukiskan sebelumnya. Sekarang saya tanya pada Anda, dari 3 hari Anda mengikuti acara ini, berapa ketenangan yang sudah Anda dapatkan dalam jiwa Anda? 1. Tahan ya, kita baru pembukaan nih, kita belum mulai. Sampai jam berapa saya? Baik, Masya Allah, tinggal 20 menit lagi. Tahan. 2, saya agak cepat sedikit. Ustaz, kalau cuman hatinya tenang, tapi kebutuhan tidak tercukupi, maka apakah saya bisa menjalani kehidupan dunia dengan nyaman? Nah, ini bagian keduanya. Saat hatinya sudah diberikan ketenangan, kemudian dia semakin yakin dengan Allah, semakin dekat, maka berlakulah keadilannya. Orang dekat dengan direktur, maka diberikan fasilitas di pekerjaannya. Orang dekat dengan polisi, diberikan akses di jalanannya. Orang dekat dengan seorang tokoh, diberikan akses terdekat dengan tokoh dimaksud. Maka orang yang sudah dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah untuk diberikan kepadanya. Karena itu ternyata, yang pertama ini saat Allah berikan, ini hanya untuk membangun keyakinan dan kedekatan dengan Allah. Begitu Anda lapang, yakin dengan Allah, begitu sudah dekat dengan Allah, apa yang Anda rasakan hilang sebelumnya akan diganti minimal 2 kali lipat dari sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan muraghaman katsira wasa'. Anda tadinya tidak berhijab, kemudian meninggalkan itu semua. Profesinya bagus, bayarannya mahal. Akhwat tidak berhijab, bayarannya bagus sekali, mahal luar biasa. Tapi tiba-tiba Anda putuskan, saya pengen berhijab. Kehilangan job Anda. Awal mulanya mungkin gak tenang, awal mulanya serasa kehilangan sesuatu, tapi Allah tanamkan balasan berupa ketenangan luar biasa. Setelah hati Anda lapang, hati Anda nyaman, dekat dengan Allah, semua yang Anda rasakan hilang tadi akan dikembalikan 2 kali lipat. Bahasa Al-Qurannya muraghaman katsira wasa'ah. Tiba-tiba ada acara yang membutuhkan seorang perempuan berhijab. Tiba-tiba banyak acara yang membutuhkan seorang berhijab. Tiba-tiba ada pekerjaan yang hanya dilakukan oleh seorang yang berhijab. Perhatikan, ada kisah yang sangat luar biasa yang dialami oleh seseorang di masa-masa salafus saleh. Maaf ya, maaf sekali, seorang pemuda penuh dengan aktivitas gelap. Pekerjaannya mencuri, merampok, membegal, minum-minum sudah dilakukan. Jadi kalau mohon maaf ya, ada yang pernah merampok, ada yang pernah mencuri, ada yang pernah minum-minum, sampai malam ini saya kasih tahu Anda terlambat. Karena sudah ada yang sebelumnya. Dan mereka lebih hebat. Tapi orang ini yang dahsyat. Dia memutuskan untuk merubah keadaan hidupnya.
Dia katakan pada dirinya, perhatikan ya, saya berikan Anda rahasia di malam ini. Tiba-tiba ada bisikan dalam jiwanya, apa kamu akan seperti itu selamanya? Apa kamu akan jadi kriminal selamanya? Apa kamu akan jadi pemabuk selamanya? Saya berikan rahasia pada Anda dalam Al-Quran. Jika satu saat ada getaran di dalam jiwa mempertanyakan Anda, kapan Anda berubah jadi baik? Saat Anda pernah berbuat salah, tanamkan pada jiwa Anda, pada saat itu Allah sedang menanamkan cinta pada diri Anda untuk berubah jadi lebih baik. Tahan ya. Di antara nama manusia ada yang disebut dengan insan. Berasal dari nisyan, artinya lupa. Nisyan seakar dengan kata nasya. Saya lupa, nasitu. Kita lupa, nasina. Dalam bahasa Al-Quran, nasitu, nasina sering disandingkan dengan salah. Salah disebut dengan akhta. Saya salah, akhta'tu. Kita salah, akhta'na. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Lupa lantas salah. Kenapa manusia disebut dengan insan? 65 kali disebutkan dalam Al-Quran, di 43 surah berbeda. Kata Ibnu Abbas, karena manusia itu disebut insan karena dalam hidupnya pasti tidak ada yang sempurna. Setiap yang bernama manusia pasti salah. Saya tanya pada Anda, siapa yang tidak punya dosa? Boleh angkat tangan. Saya pulang. Yang dosanya sedikit boleh angkat tangan. Yang agak banyak. Yang banyak. Tuh saking banyaknya nggak bisa ngangkat. Saya juga pasti punya dosa. Anda punya dosa. Kita punya dosa. Yang namanya manusia pasti pernah salah. Mustahil ada manusia tidak salah. Yang salah itu sudah tahu salah, nggak mau berubah. Tapi saking sayangnya Allah, Allah sifat rahmatnya lebih dalam dibandingkan dengan murkanya. Anda kenal Fir'aun? Ayo kenal. Bingung saya, Hijrah Fest ini banyak yang kenal. Ya, Masya Allah, Fir'aun kenal, Ashabul Kahfi kenal ya. Luar biasa. Buka Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Setiap apa yang saya sampaikan di akhir nanti akan saya tanyakan. Nanti kita akan interaksi. Buka Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Lihat baik-baik. Fir'aun itu manusia paling kejam di masanya. Kata-katanya kasar. Saking kasarnya, mohon maaf ya, bukan cuma celaan. Kalau sudah keluar kata kasar, resikonya nyawa. Itu saya tidak suka dengan rambutnya tuh. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Kepalanya. Jadi kalau sudah nggak suka, itu bisa kematian taruhannya. Sehingga apa yang terjadi? Maaf, hobinya bunuh orang. Buka Quran surah kedua ayat 49. Yudzabbihuna abna'akum. Bahkan membunuhnya, diikuti bayi yang sedang dikandung, saat terlahir langsung disembelih di depan ibu yang baru melahirkannya. Fir'aun. Kata-katanya kasar, mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling hebat. Manusia sekarang paling banter ngaku nabi. Fir'aun ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Tapi apakah dengan segala tingkah pola seperti itu membuat Allah tidak memberikan hidayah? Tidak. Kamu lahir bersih, kamu lahir punya fitrah. Kenapa kamu pulang dalam keadaan berdosa? Dikirimkan langsung 2 orang nabi kepada Fir'aun. Anda terbayang tidak? Kita saja sampai hari ini nabinya cuma 1, nggak pernah lihat. Fir'aun manusia paling zalim, dikirimkan 2 orang nabi. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun, dia telah mulai menyimpang. Fir'aun 1 orang, nabinya 2. Sejahat-jahatnya manusia, Allah masih sayang, pasti dibawa jalan untuk berubah. Dia bisa kebayang nggak? Fir'aun yang ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, kata-katanya kasar, suka eksekusi, masih diberikan hidayah untuk berubah. Anda bukan Fir'aun. Anda tidak pernah mengaku Tuhan. Anda tidak pernah punya hobi bunuh orang. Kesalahan Anda tidak sebanyak Fir'aun. Kalau Fir'aun saja diberi jalan untuk berubah, apalagi Anda? Pasti Allah bisikan dalam jiwa Anda, ada saatnya Anda untuk berubah. Sebelum Allah wafatkan Anda untuk kembali kepadanya. Ingat teman-teman, maaf ya, maaf. Kita tidak akan lama. Satu kali kita pasti akan pulang. Pastikan saat Anda pulang, ada kebahagiaan terpancarkan di wajah Anda. Ketika Anda terlahir, semua orang tertawa melihat Anda, dan Anda menangis. Tapi pastikan ketika Anda wafat nanti pulang kepada Allah, buat orang lain menangis, Anda yang tertawa.
Saat Anda terlahir, Anda menangis, orang tertawa. Saat Anda wafat kembali kepada Allah, pastikan dengan perubahan itu. Anda yang tersenyum, buat mereka menangis mengiringi kepulangan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Firaun saja bisa berubah, kenapa Anda tidak? Selalu ada jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda tadi ada bisikan di jiwanya. Begitu terbisiki, kenapa kamu nggak bisa berubah? Bagaimana cara untuk mendapatkan itu semua? Buka Quran surah 29 ayat ke-69. Ini rumusnya. Tahan ya. Kalau sedang ada bisikan, kamu mesti berubah, kamu harus lebih baik dari sebelumnya, kamu mesti kuat, itu artinya tanda cinta dari Allah. Kalau sudah ada bisikan seperti itu, jangan dibiarkan. Bahasa Qurannya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau ada orang-orang ketika sedang mendapatkan bimbingan dari kami, kemudian dia ambil petunjuk itu, dia katakan pada dirinya, saya mesti berubah, saya mesti lebih baik. Maka kata Allah, saya akan tunjukkan jalan baginya untuk berubah dengan cara yang lebih mudah. Pemuda itu mengambil petunjuk ayat ini. Dia kemudian konsultasi pada seorang ustadz. Dia katakan, saya ingin berubah. Kata ustadz ini, perhatikan kalimatnya, Anda itu sebetulnya baik, cuman menjadi seperti ini bukan karena nggak baik, karena Anda tinggal di lingkungan yang kurang baik. Pindah dari sini, ikuti ustadz yang itu tuh, ke tempat itu. Belajar dengan beliau, nanti kalau sudah baik kembali ke sini. Ini kisah nyata. Yang paling menarik, ketika kemudian pindah ke tempat ustadz tadi, diceritakan kisahnya. Kata ustadz tadi, perhatikan kalimatnya, kata syekh tadi, atasbir bi antal zibani fi hadzal makan. Saya khawatir engkau gak bisa sabar menemani saya di sini, karena saya tiap hari makannya cuma 1 biji kurma, minumnya air putih. Saya nggak yakin kamu bisa sabar. Kata pemuda ini, saya siap berubah, saya sudah punya tekad, saya akan berhijrah dengan lebih baik. Tinggal dia di tempat ini baru 3 hari, dia ikuti. Sehari makan kurma, minum air putih. Hari kedua makan kurma, minum air putih. Hari ketiga, apa yang terjadi? Setelah dia dapatkan ini, tiba-tiba di hari ketiga ada sesuatu yang merubah hidupnya sampai dengan ke masa depannya. Setan datang, mengatakan pada dirinya, kamu sudah hebat ya, bertahan hijrah selama 3 hari. Sekarang sudah rajin sholat, rajin puasa, makanannya terjaga. Tapi kamu tahu nggak, kamu baru 3 hari, guru kamu mungkin 30 tahun seperti ini, tiap hari makannya kurma, minum air putih. Saatnya sekarang berbakti kepada guru, cari makanan yang enak, berikan kepada guru. Awas, hati-hati, jangan dikira saat Anda berhijrah seketika selesai godaan setan bagi Anda, tidak. Awal-awal dibuat senang menghafal Quran, begitu yang dihafalkan sudah banyak, murojaahnya capek, ditinggalkanlah semua Qurannya. Awal-awal rajin tahajud, begitu sudah sering bangun malam, dibuat kesibukan, lupa dengan tahajudnya. Orang ini hari ketiga, datang setan kepadanya mengatakan, carilah olehmu makanan, berikan bakti kepada gurumu. Caranya halus, baik, tapi perhatikan bagaimana akhirnya. Si murid ini berkata, betul juga ya, saya harus berbakti kepada guru saya. Dia kemudian keluar untuk mencari makanan yang lebih enak dibandingkan dengan 1 biji kurma. Singkatnya, belok dia keluar, bakatnya yang dulu dipakai. Begitu belok ke satu wilayah, dia naik ke atas satu rumah, dia tengok kemudian ke bawahnya, ternyata nggak ada makanan. Dia jalan lagi. Saat jalan baru sekitar 10 meter, tercium darinya ada satu makanan yang kayaknya enak baunya. Apa yang terjadi teman-teman? Dia naik ke tembok pemilik rumah itu, dia lihat kemudian keadaan rumahnya, dia lihat ada satu asap datang dari satu ruangan di rumah itu. Dia lihat kanan kiri nggak ada orang, lompat pagar itu, begitu naik kemudian masuk, dia buka, Allah, ternyata di situ sedang ada 3 buah terong yang baru matang dimasak. Perhatikan, baru 3 hari hijrah, merasa ada perubahan, dipedaya oleh setan. Datang ke tempat itu, begitu dibuka 3 buah terong, ada bisikan dalam dirinya, ambil terong ini, coba dulu, kalau enak, bawa terongnya, berikan pada gurumu. Engkau pasti kalaupun ketahuan akan disedekahkan, karena gurumu orang paling masyhur di tempat ini. Tuh, ada snack, punya teman, gak pernah bilang-bilang, diambil aja, kasih ustadz. Kalau tahu buat ustadz pasti dikasih. Ada motor, tiba-tiba diambil aja, bilang aja buat ustadz, pasti dikasih.
teman-teman, bilang ini buat syekh, pasti diberikan. Dicoba oleh orang ini, perhatikan bagaimana perlindungan Allah kepada orang yang baru hijrah. Begitu terongnya kemudian masuk ke dalam mulutnya, dia coba. Tiba-tiba muncul kemudian bimbingan dari Allah kepada dirinya, disebut burhan namanya. Burhan. Seperti Nabi Yusuf ketika berduaan dengan seorang perempuan dipaksa, muncul kemudian petunjuk dari Allah, tinggalkan itu tidak bagus. Anda juga pasti begitu. Kalau Anda sudah berubah baik, diajak pada yang tidak baik, hati Anda akan mengatakan jangan ikuti, itu nggak bagus. Jangan lakukan, itu nggak baik. Dimakan terong itu, begitu masuk ke mulutnya, belum masuk ke kerongkongannya, tiba-tiba ada petunjuk, itu kan bukan makanan kamu, buang. Dengan rasa takut kepada Allah, dimuntahkan terong yang telah dikunyah itu, ditinggalkan tempatnya dengan perasaan takut, dia kembali kepada syekhnya yang tadi. Begitu datang tergesa-gesa ke masjid tempat syekh itu tinggal, tiba-tiba ada satu kejadian yang sangat menarik. Syekh itu terlihat di dalam masjid sedang menghadapi seorang perempuan yang sedang duduk, di luarnya ada seorang sepuh yang sedang menunggu. Begitu si syekh melihat tadi anak muda datang dengan tergesa-gesa, kata syekhnya, ya gulam, ta'al huna. Nah, coba ke sini. Sini. Begitu pemuda tadi datang, kata syekhnya mengatakan, tahukah engkau, ini ada perempuan, baru kemudian berpisah dengan suaminya wafat, dia ditinggalkan, tidak ada kemudian belum ada keturunan, baru menikah, suami meninggal, kemudian dia datang ke sini setelah selesai masa iddahnya, mencari pendamping yang bisa mendampinginya. Syekhnya katakan, apakah kamu siap untuk mendampinginya? Saya tanya pada antum yang ikhwan, kalau antum di posisi seperti pemuda tadi, antum terima nggak? Nggak ada rumah, nggak ada makanan, hidup numpang, tiba-tiba ada seorang perempuan datang minta nikah, cari pemuda yang bisa mendampingi, terima nggak? Tuh, langsung terima aja. Lihat sini, kata anak muda tadi karena sudah hijrah, perasaannya lain. Dia bukan sekedar memikirkan dirinya, dia pikirkan kemudian calon pasangan hidupnya. Kata anak ini, ya syekh, saya saja makannya numpang dengan anda. Kurma setiap hari, air putih saya numpang, bagaimana saya bisa menghidupinya? Jawab syekh ini, kamu jangan khawatir, karena perempuan ini telah ditinggalkan oleh suaminya, harta yang sangat banyak, dia hanya membutuhkan seorang suami yang soleh yang bisa membimbingnya. Harta ada, rumah ada, istri siap setia. Pertanyaan saya, kalau anda ditawari seperti itu, diterima atau tidak ditolak sama sekali? Lebih cepat, lebih enak diterima. Secara singkat, kemudian beliau katakan, baik, saya terima kalau begitu. Dipanggillah bapak tua tadi yang ada di ruangan luar masjid. Ternyata itu bapak si perempuan tadi. Ini kisah nyata. Setelah dipanggil, diakadkan, kemudian dinikahkan, kata istrinya, sayang, mari kita pulang ke rumah. Digandeng tangannya, ternyata jalurnya melewati jalur tempat yang saat si pemuda tadi cari makanan. Begitu lewat ke rumah pertama yang dia naik ke atas pagar tadi, yang gak ada makanan. Begitu lewat ke tempat itu, si pemuda tadi sudah deg-degan, jangan-jangan ini rumahnya. Kata si perempuan, sayang, ini bukan rumah kita, ayo masih lewat. Begitu jalan lagi 10 meter, si pemuda tadi sudah menggenggam erat tangan istrinya, dia bawa cepat-cepat untuk meninggalkan rumah tadi yang ada terongnya. Kata istrinya, sayang, kamu mau kemana? Rumah kita di sini. Tuh bayangkan, rumah kita di sini. Deg-degan kemudian anak muda tadi masuk ke dalam rumahnya. Begitu masuk, pertanyaan pertama istrinya, Zauji, hal anta ja'i? Sayang, kamu lapar gak sekarang? Kata suaminya, wallahi selama 3 hari makan saya cuma kurma, minum air putih. Kalau ditanya lapar, saya sangat lapar. Intadhir qalilan, tunggu sebentar. Ternyata si perempuan tadi sudah menyiapkan makanan spesial yang terong tadi untuk calon suaminya. Tapi kejadian kemudian tidak seperti yang diharapkan. Begitu sampai ke dapur, dia lihat kemudian terongnya telah terbuka, ada masalah. Dia teriak pada saat itu, manakala bazinjani, siapa yang makan terong saya? Nah, tahan. Kalau anda dalam situasi tadi, awas jangan enaknya aja, siap terima. Sekarang masalahnya mulai muncul. Kalau anda dalam situasi tadi, apa yang anda katakan? Awas jangan salahkan kucing. Manusia kadang tidak adil. Awas hati-hati, yang keluyuran si fulana yang disalahkan kupu-kupu. Awas hati-hati, yang korupsi manusia yang disalahkan tikus. Baik, apa yang anda katakan? Mas Riki kabur, nggak bertanggung jawab.
Lihat sini, karena sudah hijrah, maka orang hijrah itu tidak akan menutupi nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Dia ceritakan seadanya. Dia katakan, zaujati, sayang istriku, wallahi saya tidak mengurangi setiap kalimat pun. Tadi kejadiannya begini, saya itu sudah 3 hari begini, ada bisikan mencari makan untuk memuliakan guru, saya cari-cari sehingga datang ke sini, saya temukan terong ini, tapi wallahi begitu saya cobain, saya tumpahkan karena takut saya kepada Allah. Saya tumpahkan. Anda tahu apa yang terjadi? Keluarlah satu kalimat jawaban dari istri yang tak terduga. Yang kata sementara orang mengatakan, kalau istri semua seperti ini dalam kehidupan, maka tenang kehidupan di muka bumi. Apa jawab istrinya? Perhatikan. Kata istrinya, wallahi secuil terong yang kau tumpahkan karena takut kepada Allah itu, kemudian Allah ganti dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, dan pemilik terongnya. Wallahi secuil terong yang kau tumpahkan karena takut kepada Allah itu, Allah ganti kembalikan dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, dan pemilik terongnya. Tahan ya Bu ya, pegang erat tangan suaminya supaya nggak cari terong dari sini pulang. Jadi teman-teman, hijrah itu nggak akan pernah Anda kehilangan dunia, enggak. Anda pasti genggam itu. Yakin. Kalau Anda pertama berubah, Anda dipaksa dekat dulu dengan Allah. Begitu sudah dekat, semua dikembalikan, nggak ada yang hilang. Ingat kata-kata saya ini ya, ingat kata-kata saya. Buka Quran surah ke-51 ayat 22. Quran surah kedua ayat 168. Quran surah kedua ayat 172. Quran surah ke-7 ayat 96. Dan Quran surah kedua ayat ke-29. Ulangi. Oke. Siapa yang hafal Quran? Yang hafal Quran 30 juz, angkat tangan. 1, 2. Akhwat? Saya baru dapat 2 orang. 3, 4. Terus? Saya pengen 100 orang. 1, 2, 3, 4. Ada lagi? Tidak ada? 30 juz? Tolong catat 4-4-nya, insya Allah kami berikan hadiah umrah. Nanti hubungi panitia ya. Baik, lihat sini. Anda kalau hijrah, jangan takut kehilangan dunia. Buka Quran surah ke-51 ayat 22. Lihat kalimatnya. Tahan. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Hei manusia, di langit itu rizki kalian sudah saya tetapkan. Akan saya berikan. Jangan takut itu tertukar. Lihat. Rizki Anda kata Allah sudah ditetapkan, dijanjikan diberikan, dan tidak akan tertukar. Boleh ada menteri yang ditukar, boleh ada putri yang ditukar sampai jadi sinetron, silahkan. Tapi tidak akan pernah ada rizki yang tertukar. Tidak ada. Demi Allah saya katakan, rizki kita itu sudah diatur. Yang belum jelas itu surga kita. Jadi Anda jangan takut kalau hijrah kehilangan rizki, mustahil. Mustahil. Setiap hamba Allah yang terlahir sudah ditetapkan kadar rizkinya dan tidak akan pernah berkurang sampai dia wafat. Begitu dia wafat, tidak akan pernah wafat kecuali semua rizkinya terpenuhi, selesai. Cuma memang dirahasiakan. Ada yang 100 miliar, ada yang 2 miliar, ada yang cuma 200 ribu, ada. Kenapa dirahasiakan? Sebab kalau diberikan secara langsung diketahui, maka manusia tidak akan pernah merasa semangat untuk mencarinya. Ini di antara kawan kita misalnya antum rizkinya 100 miliar. Hari ini sudah mendapatkan 999, misalnya 99 miliar, 999 juta, 999 ribu rupiah. Tinggal berapa? 1000. Demi Allah saya katakan, kalau antum tahu rizkinya cuma 1000, nggak akan datang antum ke Hijrah Fest ini. Pasti itikaf di masjid aja. Karena tahu tinggal 1000, begitu 1000 meninggal. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ayo ke Hijrah Fest, nggak mau ah. Ketemu hari untung, nggak mau. Kenapa? Tinggal 1000. Dulu ada film yang nyawanya tertulis di tangannya itu dituliskan. Jadi kalau sudah berkurang, selesai dia. Nah kita itu dirahasiakan supaya kita semangat mencarinya. Tapi tahukah Anda, kata Allah, rizki sudah saya tiapkan, akan diberikan, tidak akan tertukar. Jadi kalau ada orang takut hijrah karena takut kehilangan rizki, takut jadi miskin,
takut kehilangan harta, takut kehilangan kedudukan. Itu artinya dia belum paham dengan konsep kehidupan. 3 yang terakhir. Saya tutup sampai di sini. Terakhir nanti akan saya ceritakan tentang sesuatu yang sangat penting dan boleh jadi Anda termasuk di dalamnya. 2 ini diberikan saat di dunia. Yang ketiga akan dijamin oleh Allah saat seseorang itu maaf, tiba-tiba kemudian sesuai dengan ajalnya wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Teruskan ayatnya. Quran surah 4 ayat 100. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kalau ada orang pengen berhijrah, dia pengen berubah, ingin lebih dekat dengan Allah dan Rasul, tiba-tiba baru dia memulai kemudian wafat. Baru memulai wafat. Bahkan ada yang baru melangkah kemudian wafat. Lihat kalimat ini. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Hijrahnya diterima oleh Allah dan dijamin surganya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang datang ke Hijrah Fest ini, qadar Allah misalnya saat berangkat atau saat pulang, tiba-tiba maut datang menjemputnya dengan niat yang benar, maka beruntunglah orang itu karena surganya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang paling dahsyat, kalau dia benar-benar berhijrah diawali dengan tobat. Misal, ayat ini turun untuk menggambarkan seorang yang pernah bunuh 100 orang. Dia berzina, dia mabuk, dia bunuh orang sampai 100. Tiba-tiba dia katakan saya ingin berubah. Dia konsultasi pada seorang syekh, kata syekh itu belajar ke tempat sana, datang ke majelis ilmu. Begitu di jalan dia berangkat, di tengah jalan dia bertobat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di tengah jalan belum sampai ke tujuan, maut datang menjemputnya. Meninggal di tengah jalan, belum sampai ke majelis ilmu, dalam keadaan bertobat, bahkan telah membunuh 100 orang, banyak mabuk, banyak mencuri dan sebagainya. Apa yang terjadi? Turun ayat mengatakan faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dosanya saya ampuni kata Allah dengan tobatnya, kakinya yang dia langkahkan menghadirkan satu amalan, dia dijamin masuk surga. Angkat tangan Anda, siapa yang pernah bunuh 100 orang? Ada polisi di sini? Siapa yang hobinya menyakiti orang lain? Siapa yang setiap harinya sehari mabuk minimal 5 kali sehari? Kalau Anda belum mencapai ini, Anda belum ada apa-apanya. Tapi persoalannya, yang bunuh orang aja, maaf ya, yang bunuh orang, yang mabuk, yang zina, tobat diampuni, masuk surga. Masa Anda yang gak pernah bunuh orang gak bisa masuk surga? Kalau cuma Anda pernah ditato, hapus. Kalau pernah mabuk, tinggalkan. Sesali, berubah. Begitu Anda berubah, walaupun wafat, pulang dari sini wafat, Allahu Akbar, kalau tobat surga menanti Anda. Mau seperti itu? Silakan nanti pulang wafat gitu ya. Teman-teman, baik, sekali lagi, siap berhijrah insya Allah? Siap berhijrah? Nah, pertanyaannya terakhir, saya punya 7 menit. Bagaimana cara berhijrah? Saya hanya berikan satu kisah, diabadikan dalam kitab hadis. Ini barangkali, maaf ya, ini rencana suami dengan istri yang dimaksimalkan oleh istri saat ia single parent dalam kehidupannya. Perhatikan baik-baik. Singkat saja, singkat ya. Hijrah itu berpindah pada satu keadaan yang lebih baik menurut Allah. Berpindah pada satu keadaan yang lebih baik menurut Allah. Maaf ya, tidak harus pindah tempat. Misal, ini rumah Anda di sini. Ini masjid. Jaraknya cuma 5 meter. Sepeda punya, mobil ada, motor lengkap. Bahkan di masjid ini speakernya ngadap ke rumah Anda begini. Tapi selama ini walaupun dipanggil dengan adzan, Allahu Akbar, nggak ada sentuhan. Panggilan datang, sulit direspon. Sulit kemudian diikuti. Sholat berjamaah ke masjid malas. Tiba-tiba Anda ingin merubah hidup Anda lebih dekat dengan Allah. Anda katakan, ya Allah, bagaimana kalau saya diwafatkan? Yang jaraknya 5 kilo ke masjid dengan jalan kaki. Masa saya yang 5 meter tidak datang ke masjid walaupun Allah kirimkan semua perangkatnya? Anda katakan saya mesti berubah. Tidak harus pindah tempat, robah keadaan Anda. Datang kemudian ke masjid, robah hidup Anda. Itu yang disebut dengan hijrah. Di kantor ada kegiatan-kegiatan yang tidak bagus, proyek yang tidak benar, kadang-kadang proyek yang ditukar,
manipulasi data dan sebagainya. Kantornya tidak harus pindah. Kalau Anda mampu berada di situ, merubah diri Anda, maka berubah. Tampilkan akhlak yang baik. Praktekkan kejujuran. Praktekkan kemuliaan. Demi Allah saya katakan, untuk hijrah tidak harus Anda menjadi seorang ustadz atau ustadzah. Artis tetap jadi artis. Aktor jadi aktor. Zaman Nabi ada aktornya, ada artisnya, ada penyair Nabi namanya Hasan bin Sabit. Ada pejuangnya, ada pengusahanya, ada pebisnisnya, ada pemerintahannya, ada semuanya. Tapi tahukah Anda, mereka masih bisa menghatamkan Al-Quran, mereka bisa tahajud, mereka bisa baca Al-Quran, mereka bisa berpuasa. Jadi untuk berhijrah tidak harus menjadi seseorang yang kemudian ditampilkan dengan tampilan-tampilan jubah seakan-akan terlihat baik, tapi isinya tidak berubah. Siap insya Allah? Nah, sekarang perhatikan. Pertama, pulang ke rumah. Kalau hijrahnya ingin mudah, Anda mesti kompak dulu satu keluarga. Satu tekad yang sama. Cara paling cepat, ngobrol dengan suami, katakan, renungkan, bangun di malam hari, bahwa satu saat Anda akan wafat. Dan bayangkan, apakah Anda sudi diwafatkan dalam keadaan seperti ini yang belum baik? Setelah Anda tergerak untuk berubah, baru kemudian bikin visi ke depan. Ini pernah direncanakan oleh suami istri. Di masa lalu dituliskan di dalam kitab yang sangat populer. Persoalannya begitu ibunya mengandung, istrinya mengandung, lahir anaknya usia 2 tahun, maaf, mereka punya rencana. Anak ini insya Allah kita akan didik jadi lebih baik, keluarga kita lebih baik, anak ini akan jadi ulama. Qadarullah usia 2 tahun ayahnya meninggal. Ini kisah nyata. Ibunya ingat, saya tetap pertahankan untuk berubah, jadi lebih baik. Walaupun ayah tidak ada, saya single parent. Saya rawat anak ini sebaik-baik. Usia 4 tahun, anak ini, maaf ya, terkena penyakit buta permanen. Hijrah tidak akan sepi dengan ujian. Suami meninggal, single parent, anaknya kemudian buta permanen. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Ibunya tetap berpedoman, Allah pasti akan berikan yang terbaik. Anak ini kemudian terus didoakan, bangkit di malam hari, perbanyak kemudian tingkatkan ibadah. Ingat ya rumus ini, orang tua yang rajin ibadah, maka boleh jadi kebaikannya akan diturunkan pada anaknya. Ibunya yang berdoa, anaknya yang mendapatkan bagiannya. Matanya buta, tapi diganti oleh Allah dengan ingatan yang luar biasa. Kalau Anda bacakan satu kalimat, satu baris ini, satu lembar buku dibacakan oleh Anda satu halaman, maka seketika dia akan ingat seketika tanpa diulang. Dengan titik, dengan komanya. Anak ini kemudian dibawa ke sekolah Al-Quran, dimasukkan talaki ke syekh di sana. Syekh di situ kemudian membacakan pada saat itu surat Qaf, surah ke-50. Qaf dibacakan sampai akhir ayatnya. Anak ini anak yang paling kecil teman-teman, mata buta, nggak bisa ngelihat. Teman-temannya berada di atasnya usianya, ada yang 6 tahun, 7 tahun, dia 4 tahun. Begitu selesai membacakan, kata syekhnya, lihat kalimatnya, man hafidha ala zahri qalbi, siapa yang hafal apa yang tadi saya bacakan, hafalan di dalam kepalanya, bukan di luar kepala. Hafal di luar kepala masih belum hafal. Kata syekhnya, hafal di dalam kepalanya. Tiba-tiba saat semuanya diam menyimpan tangannya begini, anak yang buta tadi mengangkat tangannya mengatakan, hafidtu ala zahri qalbi, saya sudah hafal. Syekhnya penasaran, kata syekhnya, bagaimana? Diambil anaknya ke depan, diminta baca, Masya Allah, bacaannya bukan hanya hafal, makhrajnya, sifat hurufnya, tajwidnya, semua mirip dengan syekhnya. Kata syekhnya, minal an tadrusul hadis, dari sejak sekarang ananda mesti belajar hadis, karena Quran itu dijamin kemudahannya, hadis yang tidak ada jaminan. Anak ini secara singkat, tinggal 1 menit, pulang ke rumahnya, diantar oleh asisten rumah tangga ibu tadi. Begitu nyampe di rumahnya, wajahnya gembira, mengatakan pada ibunya, Ummi, ibu, tadi saya dipuji oleh saya begini, ada kejadian begini, saya seperti ini. Kata anak ini, minal an uridul hadis, ma, sekarang saya pengen belajar hadis. Kata ibunya, ya bunayya iktafi bil Quran, anakku sayang, kamu punya keterbatasan, supaya kamu nggak capek sekarang Quran dulu, baru setelah itu hadis. Kata anaknya, lah, dia percaya pada gurunya, dia percaya pada keyakinannya, dia katakan, ma, saya pengen belajar hadis. Dia tinggalkan ibunya sambil meraba jalan begini ke kamarnya. Perhatikan baik-baik, begitu ibunya melihat, ingat kemudian dengan suaminya, ingat tentang rencana mereka, ingat tentang mereka punya rencana masuk surga bersama-sama. Teman-teman,
Ibunya langsung masuk ke dalam kamar, dia bentangkan sajadahnya di mihrabnya, dia salat 2 rakaat, dia bermohon kepada Allah. Saat sujud itulah dia tumpahkan segala keinginannya. Perhatikan kalimatnya. Rahasianya ada di Quran surah ke-17 ayat 110 sampai dengan 111, paling kanan sebelah atas. Ya Allah yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basiratabni. Saya mau akhiri. Ketika tumpah air matanya dia katakan, ya Allah yang maha melihat, mohon kembalikan penglihatan anak saya. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basiratabni. Begitu mengatakan kalimat itu capek ketiduran, kemudian pada saat itulah anaknya sedang mengulang surat Qaf di kamarnya. Begitu ibunya mengatakan yal basir, anaknya sampai pada ayat ke-22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Ibunya menyebut yal basir, anaknya sampai di ayat wa basaruka al-yawma hadid. Dulu pandanganmu tertutup, sekarang kami akan buka, kamu akan melihat setelah ini dengan setajam-tajamnya. Ayat ini sebetulnya kemuliaan akhirat, tapi diturunkan mendapatkan kemuliaan dunia. Tiba-tiba setelah baca ayat ini, ibunya berdoa, bersamaan kalimatnya, tiba-tiba terbuka pandangannya. Anak ini bisa melihat kembali. Saking kagetnya dia lompat, dia kejar ibunya. Ummi laqad ra'ait. Ma, saya bisa lihat lagi. Ma, saya bisa lihat lagi. Ibunya kaget kemudian terbangun. Dia peluk anaknya, dia katakan, nah, mungkin kamu melihat bukan dengan hatimu. Kamu melihat bukan dengan matamu. Rubbama ra'aita biqalbik laisa bi'aini. Mungkin bukan matamu tapi hatimu. Waktu habis. Kisah belum selesai. Tinggal 1 menit. Boleh 1 menit? Lihat sini. Kata anaknya, "Mah, saya melihat dengan mata saya. Ini mama pakai baju ini. Di sekitar kita ada benda-benda ini." Allahu Akbar. Ibunya kemudian yakin anak itu bisa melihat. Dipeluklah anaknya, keduanya kemudian menangis, dan ibunya sejak saat itu yakin bahwa anak ini punya kemuliaan besar di masa depan. Maka disekolahkanlah kemudian tempat-tempat terbaik, belajar hadis terbaik, diingat segalanya, cepat luar biasa. Anak ini kemudian dikenal dengan luar biasa di masa depan. Nama anak ini adalah Muhammad. Bapaknya yang meninggal namanya Ismail, kakeknya namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, di Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Kelak di kemudian hari, dia dikenal dengan nama daerahnya Bukhara, dengan Al-Bukhari. Itulah kisah Imam Al-Bukhari. 2 orang suami istri yang bersiap merubah hidupnya, diturunkan pada anaknya, dan kemuliaan itu diraih. Saya yakin kalau Anda berhijrah malam ini, boleh jadi yang hafal Quran mungkin anaknya, mungkin cucunya, mungkin turunan-turunan Anda. Tapi ketahuilah, ketika Anda punya peran di dalamnya, maka surga akan disiapkan untuk semua Anda satu keluarga besar. Saya mohon izin pada panitia, saya ingin persaudarakan Anda semua, supaya datang Anda bukan cuma sekedar datang. Siap bersaudara insya Allah? Siap berbagi insya Allah? Siap bersinergi insya Allah? Muhajirin? Muhajirin? Ikuti saya, berdiri semua, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nashhadu an la ilaha illa anta wa nashhadu anna Muhammadan rasuluka. Allahumma nashhadu innana ikhwah. Allahumma nuridul jannah ma'a ikhwatina ma'a rasulina ma'a ashabina ma'a ummahatina abaina jiranina. Ya Allah, kami bersaksi Engkau Tuhan kami, Engkau satu-satunya Tuhan yang layak diibadahi. Kami bersaksi Nabi Muhammad Rasulmu yang kami cintai. Ya Allah, kami berjanji di malam ini kami bersaudara ya Allah. Kami bersaudara ya Allah. Kami siap berhijrah ya Allah.
Ya Allah, berikan kami surgamu, berikan kami surgamu bersama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama sahabat-Mu ya Allah, bersama sahabat Nabi-Mu ya Allah, bersama orang-orang saleh ya Allah, bersama ibu kami ya Allah, dengan ayah kami ya Allah, dengan anak-anak kami ya Allah, dengan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon masukkan kami dengan teman-teman kami ini ya Allah ke surga-Mu ya Allah. Allahumma ishhad, Allahumma ishhad, Allahumma ishhad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Duduk teman-teman. Saya mohon setelah ini, saat antum pulang, kenalilah teman-teman Anda. Buatlah komunitas. Yang senang dengan Quran, bikin komunitas Quran. Yang senang dengan tahajud, bikin komunitas tahajud. Yang senang dengan puasa, bikin komunitas. Saling kenali satu dengan yang lain dan bantu. Karena Anda tadi telah mengatakan kepada Allah, Anda berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai hari ini saya bermohon kepada Allah dalam sujud saya, dalam keheningan malam, insya Allah saya akan ingat antum semua dan saya mohonkan supaya kita istiqomah dalam kehidupan kita. Nabi menutup ta'limnya dengan 3 cara. Kadang cukup dengan hamdalah kalau ingin singkat, kadang dengan kifaratul majlis kalau ada pertautan dosa, kadang beliau berdoa, kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Saya tidak tahu momen ini kapan lagi terjadi, jadi saya ingin gabungkan ketiga-tiganya. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan doa kita di malam hari ini kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim nabiyyika al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika di malam ini ada satu di antara kami yang datang ke tempat ini membawa lumuran dosa, maka mohon ya Rabb, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Tubna ilaika ya Rabbal alamin. Kami bertaubat kepadamu ya Allah pada malam hari ini. Allahumma taqabbal minna taubatana. Ya Allah, terima taubat kami ya Allah. Idza kana fi hadzal makan ya Allah min al-azwaj alladhina ya'suna ya Allah fi 'ailatihim, Allahumma taqabbal minhum taubatahum. Ya Allah, jika ada seorang suami hadir dalam pertemuan di malam ini dan ia berbuat banyak maksiat sebelum datang kemari ya Allah, maka mohon ampuni dosa-dosanya ya Allah di rumah tangganya. Jika maksiat terjadi pada istrinya, pada anak-anaknya karena peran suami-suami di malam ini ya Allah, peran ayah-ayah di malam ini ya Allah, maka ampuni dosa kami ya Allah, para suami dan ayah serta anak ya Rabbal alamin. Allahumma idza kana hunalika al-ummahat min al-azwaj ya Rabbal alamin, Allahumma allawati ya'sina amamaka ya Rabbal alamin fi 'ailatihinna, taqabbal minhunna taubatahunna ya Rabbal alamin. Ya Allah, jika di tempat ini ada perempuan-perempuan dari kalangan ibu, istri ataupun anak ya Allah yang banyak bermaksiat sebelum datang ke tempat ini, mohon ya Allah, jangan biarkan Engkau ya Allah jadikan dia kembali dari tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Jika dosa di rumahnya adalah karena peran dirinya, maka ampuni dosa-dosanya ya Rabbal alamin. Jangan Engkau wafatkan ia ya Allah sebelum Engkau terima taubatnya ya Arhamar Rahimin. Allahumma wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang ke tempat ini membawa kegelisahan, maka jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah wala asiran illa yassarta. Jika ada yang datang ke tempat ini untuk berhijrah ya Allah, tapi hidupnya masih sulit, di rumah tangganya sulit, di pekerjaannya sulit, kehidupan sosialnya sulit, kami mohon ya Rabb, dengan hijrahnya di malam hari ini, dengan tobatnya ya Allah, angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya ya Rabbal alamin. Allahumma wala maridan illa syafaita. Jika ada yang Kau tengah uji dengan penyakit ya Allah, seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakit. Allahumma alif baina qulubina ya Allah, ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaka anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah, kami mohon kepadamu ya Allah,
jika memang di tempat ini hati kami masih kotor ya Rabb, sering bermaksiat ya Allah, kami mengaku zalim pada ayah ibu kami ya Allah, kami durhaka pada ayah ibu kami ya Allah, ibu yang telah mengandung kami, melahirkan kami ya Allah, kami belum mampu membalas segala kemuliaannya sampai saat ini ya Rabbal Alamin. Ayah yang telah berkeluh kesah ya Allah, berpeluh keringat untuk bisa memberikan yang terbaik bagi kami, kami bermaksiat kepada mereka ya Allah. Kami berbuat buruk dalam kehidupan ya Allah, kami melanggar ketentuan-Mu, kami mengakui itu semua, kami ingin berubah ya Allah. Allahumma ya Allah, la tawaffana illa nahnu muslim. Ya Allah, mohon jangan wafatkan kami sebelum Engkau jadikan kami sebagai muslim yang baik ya Rabbal Alamin. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ihdi ailatana ya Allah, ihdi jiranana ya Rabbal Alamin. Duhai Allah, jika di malam ini masih ada kerabat kami yang belum baik, atau bahkan keluarga kami ya Allah, adik kami, kakak kami, atau bahkan ayah ibu kami ya Allah, jika mereka masih jauh dari tuntunan-Mu ya Allah, mohon sentuh hatinya agar mereka berubah. Jangan pisahkan kami dengan mereka di surga ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, idza kana hunalika min baqiyati hayatina faj'al baqiyata hayatina ya Allah hayatan thayyibah. Ya Allah, jika memang kami besok masih hidup, terbuka jalan panjang kehidupan bagi kami, mohon ya Allah, bimbing kami untuk merubah hidup kami supaya lebih baik dalam hidup yang Kau ridhai ya Rabbal Alamin. Wa idza kana hadhihi al-laila ya Rabbal Alamin min akhir hayatina faj'al ya Allah akhir hayatina husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon kalau malam ini kami pun mesti wafat ya Allah, dan malam ini adalah malam terakhir dalam kehidupan kami, mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Qawi lisanana lakula kalimat at-tauhid la ilaha illallah. Ya Allah, mohon dalam sakaratul maut kami ringankan lisan kami mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Allahumma ajib kalimatan bi qaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, mohon jawab kalimat kami ya Allah di akhir hidup kami dengan kalimat-Mu yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, Engkau sudah menjadi baik. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ayo cepat pulang. Aku sudah merindukan-Mu. Aku ridha dengan kebaikan-Mu, Engkau pun akan ridha dengan pemberian-Ku. Aku sudah siapkan surga terindah untuk-Mu, Engkau akan jadi hamba Aku yang Kumuliakan. Allahumma ya Rabbal Alamin, Allahumma ya arhamar rahimin, ij'al ya Allah fi qulubina wa thabbitna bil istiqamah. Ya Allah, mohon berikan bimbingan agar kami bisa istiqamah dalam hijrah kami ya Rabbal Alamin. Siapapun kami ya arhamar rahimin, Allahumma inna rahmataka wasi'at ya Allah kulla syai'. Inna rahmataka ya Allah tuhitu min ghadabika. Ya Allah, memang di malam ini kami layak mendapatkan murka-Mu ya Allah, atau mungkin hukuman-Mu ya Allah, tapi kami yakin rahmat-Mu lebih luas daripada murka-Mu ya Rabb. Cinta-Mu lebih dalam dibandingkan dengan marah-Mu ya Rabb. Maka kami yang baik bermohon kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada kami di malam hari ini ya Rabbal Alamin, kepada keluarga kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, ighfir lana dhunubana ya Allah, an dha'fina fi nusrati ikhwanana fi Palestin ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami yang belum mampu menolong saudara kami di Palestina ya Rabbal Alamin. Kami mohon ampun ya Allah. Allahumma khaffif hisabana yaumal qiyamah ya Allah. Ringankan hisab kami di hari kiamat ya Allah, yang tak mampu menolong teriakan anak-anak kecil di Palestina, anak-anak kecil di Syria, para du'afa di Rohingya. Ampuni kami ya Allah. Kami masih sibuk berselisih ya Allah, kami masih sibuk saling mencela ya Allah. Kami menginginkan persatuan, kami sendiri terpecah belah ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Allahumma nahnu ibadak, Allahumma nahnu ibadak. Ya Allah, kalaupun kami salah, kami hamba-Mu ya Allah, kami hamba-Mu yang memohon ampunan dari-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan ya Allah anta tarda anna fiha thayyiban. Ya Allah, kami mohon jadikan Indonesia ya Allah negara kami negara yang tentram,
penuh keberkahan, dan Kau ridha ya Allah dengan tempat kami bernaung. Jauhkan maksiat di setiap tempat yang kami pijak mulai hari ini ya Allah. Ya Allah, jauhkan di rumah kami segala ya Allah wasilah-wasilah maksiat. Jauhkan di tempat kerja kami ya Allah segala kemungkinan maksiat. Jauhkan di jalan-jalan yang kami lalui ya Allah segala kemungkinan maksiat. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, mohon wafatkan kami kelak setelah kami mampu mendekat kepada Al-Quran. Jadikan kami sahabat Al-Quran. Jadikan Al-Quran memberikan syafaat bagi kami di akhirat kelak ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mohon jaga persaudaraan kami di malam hari ini ya Allah, sampai kembali kepadamu dengan bergenggaman tangan, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, laqad da'unaka kama amartana fa'ajib du'ana kama wa'antana. Kami telah berkumpul, belajar, bertobat, dan bermohon seperti Engkau perintahkan. Maka mohon kabulkan doa kami ya Allah seperti apa yang telah Engkau janjikan. Jika semua hal pengorbanan sampai malam ini belum mampu mengabulkan doa kami, maka tunjukkan kepada kami di malam ini ya Allah dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepadamu. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang saya sampaikan mungkin ada benarnya, yaitu petunjuk Allah dan Rasulnya. Tapi mungkin banyak salahnya, itu mutlak dari saya, mohon dimaafkan. Semoga Allah muliakan Anda, keluarga Anda, dan seluruh kerabat-kerabat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup dengan salam, yang tadi 4 yang saya janjikan tolong dicatat, dan yang tadi dapat hadiah yang maju sambung ayat kami tambahkan lagi masing-masing 5 juta rupiah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini menjadi kenang-kenangan manis kita semua. Juga Ustadz Yopi dan semua para guru kita. Dan teman-teman, untuk mengingatkan apa yang telah kita lakukan bersama selama 3 hari, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Asyhadu